Jadi yang aku lakukan adalah aku datang ke Gramedia bukan untuk beli buku, tapi untuk lihat-lihat buku kemudian baca, nongkrong jongkok di sana di rak buku dari pagi sampai sore. Hampir setiap seminggu sekali lah, at least seminggu sekali. Kenapa? Karena aku nggak punya uang untuk beli. Kopi 80.000 bagi orang yang sudah punya uang, bagi orang yang katakanlah sudah punya penghasilan, itu fine-fine aja gitu loh. Tapi bagi orang yang mungkin untuk makan aja masih pas-pasan gitu, penghasilan masih pas-pasan, ya daripada beli kopi ya mending buat makan. Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan aku M. Syaful Umam. Kali ini kita akan membahas tentang kopi 80.000. Jadi kalau kalian belum tahu, ada seorang salah satu motivator mungkin namanya adalah Timothy Ronald. Dia share tentang kalau misalnya kita pengen sukses itu kita harus mengganti mindset kita biar menjadi mindsetnya kayak apa ya, sama kayak orang-orang kaya lah, orang-orang kaya. Nah, dengan cara misalnya kita cari misalnya hotel bintang 5, kemudian kita beli kopi di sana katakanlah harga 80.000. Nah, kemudian kita mengamati perilaku atau apa ya, aktivitas dari orang-orang kaya ini kayak gimana, apa yang mereka lakukan, sikapnya seperti apa, sehingga itu akan mengubah mindset kita biar mindset kita bisa sama seperti mereka. Intinya kurang lebih begitulah katanya si Timothy Ronald ini. Dan dengan itu, dengan video atau konten yang dia buat itu, ternyata mendatangkan banyak sekali komentar dari orang-orang, dari netizen. Dan nggak sedikit juga orang yang menghujat, yang mending uang itu buat makan atau buat beli kebutuhan sehari-hari, katakanlah kayak gitu. Mungkin banyak lah kayak yang pro kontra dengan itu. Kalau menurutku secara pribadi itu ada sisi benarnya dan mungkin ada sisi yang kurang benarnya. Kalau misalnya itu adalah saran yang aku dapat saat aku di posisi yang saat ini, di kondisi yang sekarang, di mana aku sudah punya pekerjaan, kemudian at least kebutuhan sehari-hari udah terpenuhi dan ada tabungan juga. Nah, kalau misalnya dikasih sarannya saat ini, mungkin itu cocok. Kenapa? Karena aku sudah punya penghasilan. Jadi aku at least bisa lah beli kopi 80.000 di hotel bintang 5, kemudian mengamati, oh orang kaya ini kayak gini, sifatnya kayak gini. Itu oke. Tapi kalau misalnya itu adalah saran yang aku terima saat 5 tahun yang lalu, itu nggak oke. Karena kondisiku di 5 tahun yang lalu adalah dimana aku baru mencari kerja, istilahnya nggak punya penghasilan. Kemudian aku punya beberapa hutang juga, jadi ada hutang. Jadi aku bukan nol lagi tapi minus gitu kan, minus untuk kebutuhan sehari-hari, kadang juga hutang juga. Atau katakanlah saran itu diterima pada saat aku masih kuliah dulu, itu juga kurang bisa. Karena waktu kuliah dulu boro-boro untuk beli kopi 80.000, makan aja itu kayak harus hemat banget. Contohnya dulu katakanlah pada waktu kuliah, aku nggak bisa beli buku. Jadi waktu itu kan kuliah belajarnya dari buku. Waktu itu zaman internet belum seperti sekarang gitu kan. Dulu waktu aku kuliah itu kalau pengen pinter itu at least baca di buku. Nah, dulu aku nggak punya uang untuk beli buku, padahal buku mungkin dulu harganya sekitar 30 ribuan, tapi aku nggak bisa beli. Jadi yang aku lakukan adalah aku datang ke Gramedia bukan untuk beli buku, tapi untuk lihat-lihat buku kemudian baca, nongkrong jongkok di sana di rak buku. Waktu itu buku pemrograman, jadi aku baca di situ, baca dari pagi sampai sore. Hampir setiap seminggu sekali lah, at least seminggu sekali. Kenapa? Karena aku nggak punya uang untuk beli. Punya uang pun mending aku buat beli makan. Jadi nggak beli buku, karena aku nggak punya uang. Dan dulu juga aku katakanlah cara ngubah mindsetku sebenarnya bener. Untuk ngubah mindset kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang at least sudah berhasil atau sudah sukses. Itu bener. Cuman caranya kadang nggak harus disesuaikan dengan orangnya. Contohnya aku dulu juga sempat menerima saran yang sama dari mentorku. Kamu kalau pengen berhasil ya kamu harus mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang sukses. Nah, tapi pada waktu itu aku nggak punya uang untuk katakanlah datang ke seminar yang berbayar, kemudian atau nongkrong di cafe, di Starbucks, katakanlah di yang mahal-mahal. Aku nggak punya uang. Yang aku lakukan adalah aku datang ke seminar-seminar yang gratis dan yang dekat dengan daerahku, dekat dengan kos-kosanku. Jadi aku nyari seminar-seminar, apapun seminarnya pokoknya yang gratis. Yang gratis aku datangi semua seminar yang gratis yang dekat dengan sana, karena ya aku nggak punya ongkos. Dan kalaupun datang ke sana juga aku ngajak temanku supaya bisa nebeng, karena dulu aku nggak punya motor. Jadi aku bisa nebeng sama temanku untuk datang ke seminar itu. Ya gitu. Ya karena aku nggak punya uang gitu loh untuk hal-hal yang kayak gitu. Cuman memang bener dari sisi pengubahan mindsetnya bener.
Jadi semakin kayak lingkungan kita dirubah itu bener, cuman nggak bisa dipaksakan. Kalau nggak punya uang ya nggak, ya jangan kayak gitu. Mungkin salahnya di situ. Mungkin beberapa netizen mungkin nggak cocoknya di situ, karena titik nol setiap orang-orang itu berbeda-beda. Contohnya misalnya ada yang orang titik nolnya itu kayak waktu belum punya pekerjaan, tapi katakanlah orang tuanya kaya, ya beda lagi gitu kan. Orang yang katakanlah titik nolnya belum punya bisnis, tapi orang tuanya katakanlah sudah pebisnis sukses, dan dia bisa difasilitasi sama orang tuanya, baik itu modal maupun pengalaman. Itu beda lagi sama orang yang bener-bener katakanlah nggak punya orang tua yang kaya, mungkin bahkan punya hutang kayak gitu. Itu beda, titik nolnya beda gitu. Nah, kalau itu diterapkan saran yang sama, aku rasa nggak cocok. Makanya buat teman-teman, kalau misalnya nerima saran dari orang atau saran dari siapapun ya, nggak hanya motivator atau siapapun, pokoknya teman-teman harus cocokkan dulu dengan kondisinya teman-teman saat itu. Makanya waktu aku pertama kali bikin channel ini, itu aku share tentang bisnis yang tanpa modal, mulai dari dropship, kemudian affiliate marketing. Itu kan nggak pakai modal, ya modalnya mungkin koneksi internet saja. Kalau kalian sudah bisa mengakses video ini, artinya kalian sudah punya kuota internet kan. Nah, jadi artinya kalian ya at least punya kuota lah untuk katakanlah berbisnis online. Dan nggak harus ada modal. Karena dulu aku waktu mulai bisnis pertama kali juga tanpa modal. Waktu dulu aku palu gada, apa lo mau gua ada. Jadi aku menawarkan ke teman-teman, misalnya teman-teman di komunitas atau teman-teman di apa, kalau misalnya ada acara, misalnya butuh baju atau butuh apa, bilang ke aku ada. Padahal aku nggak ada. Nah, waktu itu ada yang pesan payung, ada yang pesan baju. Nah, baru setelah itu aku carikan supplier. Nah, aku nggak modal sama sekali. Aku cuma modal ngomong doang. Terus kemudian beralih ke dropship, katakanlah. Dropship juga, aku ya sering ditolakin orang-orang, karena yang pertama aku masih lulusan mahasiswa dulu, masih baru lulus. Kemudian, ya aku nggak ada modal sama sekali. Kalau reseller mungkin welcome kan, misalnya mereka toko-toko welcome karena mereka dibeli barangnya. Ya waktu aku tawarin di dropship, ya kan aku nggak ada modal gitu kan, jadi ya banyak sekali ditolakin. Ya nggak masalah. Ya kalau misalnya aku punya uang ya aku akan beli mereka, tapi karena aku nggak punya uang ya caranya diganti. Ya gitu. Tapi semangat untuk bisnisnya harus ada gitu. Kalau misalnya nggak punya uang ya bikin bisnis tanpa modal. Kalau misalnya punya modal sedikit yang bikin bisnis yang, jadi jangan dipaksakan, tapi tetap harus kita belajar. Itu mungkin caranya saja yang berbeda. Sama seperti, balik lagi ya, sama seperti saran dari Kak Timothy ini, sama seperti saran dari Timothy Ronald ini. Mungkin kopi 80.000 bagi orang yang sudah punya uang, bagi orang yang katakanlah sudah punya penghasilan, itu fine aja gitu loh. Ya memang segitu gitu loh. Tapi bagi orang yang mungkin kayak untuk makan aja masih pas-pasan gitu, penghasilan masih pas-pasan, ya daripada beli kopi ya mending buat makan. Kalau waktu dulu aku sering banget ke hotel, cuman hotelnya ini karena aku ikut seminar gratis. Jadi dulu aku kan sering banget ikut seminar. Aku sempet pernah ke salah satu hotel, contohnya JW Marriott. Mungkin kalian tahu kan hotel JW Marriott. Nah, tapi aku nggak menginap di sana. Aku nggak punya uang. Aku nggak menginap di sana. Tapi aku ikut seminar yang ada di sana. Dan seminarnya gratis. Waktu itu seminar dari Bank Indonesia. Waktu itu pertama kali aku ke JW Marriott gitu kan. Hotel yang mungkin menurutku cukup besar ya. Dan disitulah kesempatanku untuk berkenalan dengan, karena di situ ada banyak sekali kayak pengusaha-pengusaha sukses, kayak orang-orang yang sudah ekspor, orang-orang yang sudah punya perusahaan besar-besar. Nah, disitulah tempat dimana aku kayak menimba ilmu dari mereka, kayak tanya-tanya, sharing-sharing. Waktu break aku nggak melewatkan kesempatan untuk tanya-tanya mereka kayak gitu. Kenapa aku bisa gitu? Karena itu gratis. Kalau itu bayar, aku nggak ikut. Ya karena aku nggak punya uang dulu. Jadi apa yang disampaikan Timothy Ronald menurutku itu ada benernya, cuman memang nggak cocok untuk semua orang. Ya, memang ada benernya tentang mindset. Kita perlu mengubah mindset, itu memang bener. Karena dari situlah, mungkin bukan awal sih, karena aku ikut seminar berkali-kali. Dan bisa dibilang ya, semua seminar yang aku ikuti dulu itu 90% lah, 95%
gratis, nggak bayar. Aku hampir nggak pernah ikut seminar berbayar, cuman sekali 2 kali mungkin ikut seminar berbayar, itu pun pada waktu aku sudah punya penghasilan. Dan dari seminar-seminar itulah aku belajar dari cerita-cerita orang kaya, cerita-cerita orang sukses kayak gimana, ngobrol dengan mereka. Ya dari situ, ya balik lagi, karena aku nggak punya uang. Jadi kayak gitu teman-teman, menurut kalian gimana? Apakah kalian adalah orang yang mungkin mau untuk mengubah mindset dengan membayar, yaitu tadi kopi seharga 80.000, atau kalian punya cara sendiri untuk belajar atau untuk bangun mindset kalian? Kalau misalnya teman-teman menerima saran atau menerima sesuatu dari orang lain, jangan diterima 100%, tapi lihat dulu kondisi kalian. Dan jangan langsung dihujat 100%. Misalnya kalau orang nge-share sesuatu terus nggak cocok sama kalian, ya mungkin mereka nge-share-nya untuk orang yang cocok sama mereka, gitu kan. Baik cocok dari kondisi, misalnya kondisi pendidikan atau kondisi ekonomi atau kondisi apa, katakanlah itu. Ya kalau buat orangnya cocok sih nggak masalah gitu kan. Nah tapi kalau nggak cocok sama kalian, ya jangan langsung menghujat, tapi ambil sisi baiknya, ambil sisi positifnya, dan lakukan dengan cara yang berbeda. Cara itu gini loh teman-teman, kalau misalnya ngambil sesuatu dari orang itu jangan langsung caranya, jangan langsung caranya gini, enggak. Sesuaikan caranya itu dengan kalian. Jadi kalian harus temukan cara kalian sendiri. Kalian pelajari gini, kalian pelajari, ternyata kalau orang itu caranya itu kayak gini. Nah, kalian jangan langsung ikuti, jangan langsung tiru persis gitu, jangan. Kalian berpikir, kalau aku gimana ya? Misalnya nih, ada yang buat konten di TikTok itu harus sewa ruko, harus lampunya bagus, katakanlah. Ya kalau misalnya kalian nggak punya uang untuk itu, ya jangan. Contohnya dulu waktu aku pertama kali bikin video, itu aku bikin videonya di kamar pakai handphone. Dan kalian bisa lihat mungkin di awal-awal itu kamarku kayak di belakang itu ada kayak pakaianku kayak gitu. Dan waktu itu di komen sama temanku, wah kok kayak gitu sih, kok jelek banget sih ini kamu. Ya nggak masalah, karena itu awal gitu kan. At least aku belajar gitu, dari situ meningkat, baru bisa bikin studio, baru bisa bikin lampu yang bagus, baru bisa beli kamera kayak gitu ya. Proses kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan kondisi kalian. Oke, semoga membantu teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.